Di tengah usaha Yayasan Bill Gates dalam menemukan vaksin virus corona atau COVID-19, terdapat pihak yang menyebutkan bahwa vaksin tersebut berisi microchip untuk melacak orang. Lantas, mungkinkah pendiri Microsoft tersebut tengah mencoba untuk membangun bank data raksasa? Banyak dari kita mungkin akrab dengan kartun The Simpsons yang disebut berbagai adegannya memberikan prediksi terkait masa depan. Akan tetapi, bagaimana jika prediksi masa depan justru dikaitkan dengan salah satu orang paling kaya di dunia? Adalah pendiri Microsoft Bill Gates, dalam acara TED Talk yang berjudul The Next Outbreak? We're Not Ready pada 2015 lalu, disebut-sebut telah memberikan prediksi terkait pandemi virus corona atau COVID-19 yang kini tengah merongrong dunia. Pada kesempatan tersebut, Gates mengatakan, jika ada yang membunuh lebih dari 10 juta orang dalam beberapa dekade ke depan, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular daripada perang. Lanjutnya, kami telah menginvestasikan sejumlah besar dalam penangkal nuklir, tetapi kami sebenarnya berinvestasi sangat sedikit dalam sistem untuk menghentikan epidemi. Kami tidak siap untuk epidemi berikutnya. Kemudian, dalam keterangan terbaru, Gates juga menyebutkan bahwa ia dan istrinya dalam 5 tahun terakhir ini telah menyiapkan upaya untuk melawan epidemi selanjutnya, serta telah mendonasikan $100 juta atau sekitar Rp1,5 triliun untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Atas hal tersebut, kemudian terdapat teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Gates adalah sosok yang berada di belakang COVID-19. Namun, benarkah teori tersebut? Teori konspirasi yang terbantahkan. Tidak hanya terkait pernyataannya pada 2015 lalu, terdapat berbagai variabel yang membuat teori konspirasi bahwa Gates adalah aktor intelektual COVID-19 menyeruak. Salah satu faktor utama yang memicu teori tersebut adalah Bill dan Melinda Gates Foundation yang telah mendonasikan jutaan dolar AS untuk meneliti perawatan dan vaksin COVID-19. Pasalnya, usaha tersebut menciptakan teori konspirasi bahwa Gates memiliki rencana untuk menggunakan vaksin sebagai cara untuk melacak orang. Teori tersebut mendapatkan perhatian luas publik setelah koresponden Gedung Putih Emerald Robinson memposting tweet pada tanggal 6 April tahun 2020 lalu yang memaparkan beberapa variabel mengapa Gates memiliki korelasi dengan virus yang sangat menular tersebut. Beberapa fakta yang disebutkan Robinson misalnya terkait Gates yang merupakan penyandang dana terbesar kedua bagi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, telah membangun 7 laboratorium vaksin, serta adanya proyek ID 2020 Microsoft yang akan menjadi kartu tanda penduduk atau KTP global. Atas berbagai fakta tersebut, Robinson menyimpulkan bahwa Gates pada dasarnya telah mengendalikan kebijakan kesehatan global, dan kemudian nantinya menggunakan vaksin untuk melacak orang. Adanya klaim tersebut tampaknya berkembang setelah Gates berpartisipasi dalam forum Reddit pada tanggal 18 Maret tahun 2020 lalu. Di sana, ia menuturkan bahwa mereka akan memiliki sertifikat digital untuk menunjukkan siapa yang telah pulih dari virus dan telah menerima vaksin ketika Yayasan Gates telah membuatnya. Sehari setelahnya sebuah situs web bernama biohackinfo.com mempublikasikan tulisan yang berjudul Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus. Di sana disebutkan bahwa sertifikat digital yang dimaksud Gates adalah tato quantum dot. Dengan merebaknya COVID-19 ke seluruh dunia, tentu itu memberikan kesempatan yang besar bagi Gates untuk mengimplan tato quantum dots atau semacam microchip untuk melihat apakah orang tersebut telah dites, telah divaksin, dan telah pulih dari COVID-19. Apa itu quantum dots tato? Quantum dots tato adalah sebuah alat berbentuk seperti tato yang digunakan untuk mengatasi masalah penyimpanan catatan vaksinasi yang buruk. Tato tersebut menggunakan tinta kasat mata yang bisa bertahan hingga 5 tahun dan nantinya dapat dibaca melalui smartphone. Konteksnya menjadi menarik karena quantum dots tato diklaim dapat melacak dan mengumpulkan data pengguna. Oleh sebab itu, dengan nantinya penduduk seluruh dunia akan diimplan demi kepentingan vaksinasi, akan ada narasi yang masuk akal yang menyebutkan bahwa pendiri Microsoft telah berusaha untuk membangun bank data raksasa. Konteks tersebut semakin kuat dengan adanya fakta keberhasilan Microsoft mengalahkan Amazon dalam tender proyek sistem penyimpanan data berbasis internet di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon pada Oktober tahun lalu. Jika nantinya Gates benar-benar berhasil menciptakan bank data raksasa melalui quantum dots tato, tentunya itu akan membuat Microsoft menjadi pusat data dunia.
Dengan kata lain, itu menjadi ladang bisnis yang benar-benar menggiurkan. Atas viralnya teori konspirasi tersebut, pada tanggal 14 April tahun 2020, situs pemeriksa fakta FaktCheck telah mempublikasikan hasil penelusuran yang menyimpulkan bahwa teori tersebut benar-benar salah. Fakta telak yang membantah teori tersebut adalah keterangan dari Kevin McHugh, seorang profesor bioteknologi di Rice University yang bekerja dalam penelitian tersebut yang menyebutkan bahwa tinta yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pelacak karena kemampuannya dalam menyimpan data sangat terbatas. Pada titik ini tentu dapat disimpulkan bahwa teori konspirasi yang menyebutkan COVID-19 adalah upaya Gates untuk melacak orang menjadi gugur. Akan tetapi, meskipun teori tersebut gugur, nyatanya itu tidak menggugurkan teori dimungkinkannya bank data raksasa digunakan untuk mengontrol manusia seiring dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di luar benar tidaknya teori konspirasi mengenai Gates tersebut, adanya potensi di mana artificial intelligence dapat menjadi pelacak super sangat memungkinkan secara teoritis. Kendati dalam bantahannya Kevin McHugh menyebutkan bahwa quantum dot stato belum dapat digunakan untuk melacak, tapi bagaimana dengan di masa depan? Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kalian. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, see you next time and goodbye.